Pemirsa, Presiden Joko Widodo kecewa dengan penanganan pandemi corona saat ini. Jokowi sebut tak ada perubahan yang berarti dan karenanya Presiden tak segan membubarkan lembaga. Lalu siapa becus tangani pandemi? Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Suara Presiden meninggi saat menyampaikan pidato di rapat kabinet pada 18 Juni lalu. Presiden jengkel dengan menterinya yang masih menganggap kondisi pandemi biasa saja. Bahkan Presiden menilai penanganan COVID-19 tidak mengalami kemajuan yang berarti. Menteri-menteri dan lembaga yang saat ini berjibaku menangani pandemi corona, menurut Jokowi, belum memberikan kinerja yang memuaskan. Oleh sebab itu, Presiden tak sungkan untuk mengganti menteri yang dianggap tak cakap tangani corona, serta membubarkan lembaga yang juga dianggap gagal membendung laju COVID-19. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Pandemi harus serius ditangani. Imbasnya menyengsarakan negeri. Ekonomi merangkak, daya beli dikebiri. Bisa aja reshuffle. Lantas, siapa becus tangani pandemi? Tim TV One mengabarkan. Yang lebih penting lagi. Pemirsa, siapa becus tangani corona? Pertanyaan ini kami sampaikan merujuk kepada kegusaran Presiden Jokowi tentang krisis di negeri ini akibat dampak pandemi corona. Presiden Jokowi bahkan mengancam akan membubarkan lembaga hingga melakukan reshuffle kabinet di tengah karut-marutnya penanganan corona. Ya. Presiden sudah sedemikian marahnya, pemirsa. Jika sudah demikian, menteri atau lembaga mana saja yang tersisa dan dinilai becus dalam menangani corona? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada pakar kesehatan FKUI, ada Profesor Arif Faryalsam, Dr. Arif Faryalsam. Kemudian juga ada pakar kebijakan publik, ada Pak Agus Pambagio. Kemudian juga ada anggota DPR RI fraksi PKB, yaitu ada Bapak Maman Imanul Haq, dan anggota DPR RI fraksi PAN, ada Pak Saleh Daulay di sini. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin pertama ke Pak Saleh Daulay. Pak Saleh, kalau misalnya boleh kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden dan apa juga yang sudah kebijakan-kebijakan diambil oleh para menteri-menterinya, apakah ada di situ memang tidak menunjukkan keseriusan, tidak menunjukkan kebecusan? Ya, pertama sebetulnya kan yang perlu ditanya itu kan publik secara umum ya. Jadi kalau menurut saya memang ada banyak ketidakpuasan publik ya terkait dengan penanganan corona di Indonesia. Katakanlah ini, kita harus reviewnya dari jauh hari loh ya, jadi bukan yang belakang-belakangan saja. Katakan misalnya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu banyak yang disharmoni antara satu kementerian dengan kementerian lain, antara satu lembaga dan lembaga lain. Contoh, misalnya waktu itu ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan bahwa ojol nggak boleh bawa penumpang, misalnya ini contohnya. Tahu-tahu keluar lagi aturan baru dari Permenhub melalui Menteri Perhubungan, boleh gitu kan selama mengikuti protokol kesehatan. Ini kan berbeda ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua, kita juga masih ingat dan segar di ingatan kita, ada kebijakan pusat dan kebijakan daerah atau pemerintah pusat dan kebijakan daerah itu yang tidak sinkron. Katakanlah misalnya yang diinginkan oleh kabupaten dan provinsi adalah seperti ini, tetapi ternyata aturan yang dibuat di pusat adalah seperti itu. Atau bahkan pernah juga pemerintah pusat mengatakan, ya kita pokoknya aturan harus mengikut pada kita saja, mengikut pada apa yang kita sudah lakukan begitu. Nah, kemudian banyak lagi contoh-contoh lain yang katakanlah yang tidak betul-betul menurut kita mampu mewujudkan bagaimana penyebaran virus corona ini betul-betul pupus atau diputus
mata rantainya di Indonesia. Baik, Bang Saleh, Anda sudah menyebutkan contoh-contoh konkret masalah. Kang Maman terlebih dahulu ketika Bang Saleh mengatakan ada ketidaksinkronan dari satu kementerian dengan kementerian lainnya, baik itu antara pusat dan juga daerah. Tanggapan Kang Maman seperti apa? Kami juga mengajak narasumber lain nanti boleh saling satu sama lain menanggapi saya. Betul sekali. Silakan Kang Maman. Jadi kalau saya melihat bahwa kita memahami ya marahnya Pak Jokowi itu bentuk kejengkelan dan juga marah seorang pemimpin menghadapi penanganan virus COVID-19 ini, karena ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan extraordinary. Dan satu hal kita melihat kalimat jangan biasa-biasa, jangan linear itu harus diterapi oleh kita. Tetapi ada beberapa hal yang harus digarisbawahi bahwa beberapa kementerian sebenarnya sudah bekerja, sudah on the track. Misalnya di Komisi 8 yang kami ada di sana, Kemensos sudah berjalan dengan serapan yang bagus dan juga penanganan strategi yang bagus. Cuman sekali lagi sering saya katakan bahwa problem dari pemerintahan kita secara keseluruhan, siapapun presidennya, siapapun menterinya, yang pertama adalah soal data yang tidak valid. Maka validasi data itu menjadi sangat penting. Nah yang kedua, karena datanya tumpang tindih, penerima yang akhirnya ada istilah tsunami bansos, yang dapat banyak-banyak, yang nggak dapat. Nah, yang kedua yang menjadi persoalan adalah lambatnya birokrasi kita di bawah, sehingga yang perlu dilakukan adalah reformasi birokrasi. Dan COVID-19 ini menjadi momentum kita menilai bahwa sesungguhnya kita belum siap birokrasi bergerak cepat. Kita ini terlalu reaktif, tidak proaktif. Kita terlalu parsial, tidak sistematis. Dan itu yang harus menurut saya menjadi biang dari dan kita ada soal koordinasi dan komunikasi. Ini yang sebenarnya menurut saya kemarahan seorang Presiden Jokowi itu sangat kita pahami, tetapi bukan berarti lalu kementerian tidak bekerja. Ini sudah bekerja dan kita harus mendukung kerja-kerja dari kementerian, karena COVID ini mungkin aja tidak berhenti sekarang. Setelah krisis COVID ini ada krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin Indonesia, pemerintahan juga bisa menyelesaikan asal semua bekerja sama. Oke, baik, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, kalau dari Mas Saleh tadi mengatakan di sini ada yang nggak sinkron antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, bahkan antara pusat dengan daerah juga nggak sinkron. Tapi kalau menurut Bang Maman Imanul Haq tadi, nggak ada yang salah, semuanya para bekerja begitu. Anda sebagai pengamat kebijakan publik dan juga melihat tata kelola negara dengan segala kebijakan yang ada, lebih condong kemana pemikiran Anda soal permasalahan menangani corona ini? Ya, saya dari awal sudah saya katakan, dari awal Maret saya katakan bahwa ini ada egosentris dari setiap kementerian sektor gitu ya. Dan apa yang disampaikan Pak Daulat tadi terus terang sudah saya tuliskan dan sudah saya sampaikan di berita news kepada seluruh teman-teman. Jadi memang itu ambigu sekali peraturan yang dikeluarkan. Ya, kemudian juga tidak ada sanksi yang diterapkan. Padahal itu ada di Undang-Undang 6. Kemudian juga terlalu banyak kecuali di semua peraturan. Jadilah itu berantakan. Saya sudah ingatkan sampai kusut bibir saya mengingatkan pemerintah supaya tolong kerjakan itu, karena ini tidak akan bisa, dan itu kejadian. Sekarang itu akibat ini, sehingga ke daerahnya pun juga tidak lurus gitu ya. Sehingga misalnya sudah dilarang jaga jarak di angkutan umum khususnya KRL. Tapi industri dapat surat dispensasi dari Menteri Perindustrian dengan SM4-nya. Semua masih bekerja, ya semua naik KRL. Tetapi kok yang disalahkan KRL-nya gitulah. Jadi saya sudah ingatkan itu semuanya. Jadi memang ini kekusutan ini, menteri-menterinya bekerja tetapi tidak berkoordinasi. Ini yang menjadi persoalan. Pak Agus, Anda menyatakan sudah mengingatkan. Dijalankan tidak apa yang sudah Anda sampaikan kepada pemerintah? Kalau dijalankan pasti tidak kusut sekarang. Baik, nah itu adalah kita coba mengambil sedikit demi sedikit dulu ya. Saya ingin kemudian ke praktisi kesehatan, ke Dr. Arif Arsyam. Dokter, ini kan berbagai kebijakan sudah dilakukan, termasuk juga kita melakukan katakanlah memasuki normal baru di tengah kasus kita tetap terus tinggi untuk angka COVID-19 ini. Anda sebagai pengamat kesehatan, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, pertama memang kita mesti mengetahui bahwa jumlah kasus itu terus meningkat ya. Misalnya kita bilang bahwa di bulan Mei itu angkanya kan terus ya. Jadi kita bilang bahwa di bulan Mei itu kejadiannya 5.000 dalam 10 hari. Akhirnya 15.000 ya, kita tembus 25.000.
Nah, bulan Juli kita bisa lihat lagi, angkanya udah 10.000 per 10 hari, 30.000, tembus 55.000. Saya bilang kita mau nambah 10.000 per 10 hari atau 15.000. Kalau nambah 15.000 dalam 10 hari, maka akhir Juli ini kita nembus 100.000. Jadi itu aja, artinya kita bisa lihat bahwa kita, ya, kalau soal angka kan masyarakat juga sudah tahu semua. Per hari ini 57.000. Tapi kalau soal pengambilan keputusan dari setiap lembaga, kementerian, Anda melihatnya apakah ada yang keliru sehingga kok angka ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah? Iya, saya sih mesti bilang begini aja, di mana-mana, baik itu WHO, kemudian berbagai negara, lihatnya itu angka dari angka kasus baru dan angka kasus meninggal. Ketika angka itu masih terus menaik, berarti kan masih ada masalah. Ya kita mesti lihat masalahnya di mana begitu ya. Apakah memang, saya rasa masalahnya memang tidak simpel. Menurut saya masalahnya tidak simpel. Tadi bicara soal ego sektoral. Kemudian kita bicara juga soal masyarakat abai. Ya kita bisa lihatlah. Ya kita bisa survei aja. Berapa sih orang yang mau peduli pakai masker misalnya di jalan ya kan, berinteraksi. Kemudian juga lagi bicara soal komitmen kita tadi ya, artinya ketika keputusan ini memang mesti PSBB, ya udah jalankan PSBB begitu. Dan satu lagi hoax, saya bilang, saya terus terang aja dari awal saya ingatkan bahwa problem utama bangsa ini adalah melawan hoax kesehatan. Saya ambil contoh misalnya, ada yang bilang bahwa datang ke rumah sakit kalau sudah sesak napas. Itu kalau sudah sesak napas itu sudah terjadi sekitar 10 harian 2 mingguan, dan selama 10 hari itu dan nular kemana-mana gitu loh. Jadi ini saya mesti melihat, silakanlah siapa yang mau disangkakan tadi. Tapi itulah faktanya bahwa angka kita terus naik, tapi banyak hal yang memang kita mesti bicarakan semua. Dan saya mesti bilang bahwa itu tidak terjadi seluruh Indonesia. Beberapa provinsi mesti kita kasih jempol dong. Seperti Jawa Barat misalnya, Sumatera Barat misalnya. Itu kan kita mesti kasih jempol. Bagaimana Jakarta? Jakarta so-so lah. Karena apa? Angka kita masih di atas 100 misalnya seperti itu. Jadi ini, dan kita mesti lihat ketika ada dokter yang menjadi korban, ketika ada dokter yang meninggal, itu masih ada masalah. Itu masih ada masalah di daerah tersebut gitu. Jadi jangan sampai diabaikan. Oke, baik. Dokter, begini, kalau kita lihat memang menurut Anda masih ada masalah begitu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tapi kalau boleh saya ingin tahu bagaimana respon Anda melihat kefrustrasian kemarahan Presiden kepada pembantu-pembantunya, kepada menteri-menterinya sebagai seorang praktisi kesehatan, seperti apa? Ya kan pertama yang disampaikan oleh yang disebutkan oleh Pak Presiden adalah masalah dana 75 triliun baru keluar 1,53%, dan ini berhubungan dengan insentif. Saya rasa ini penting memang. Kok kayaknya dokter nggak ada masalah gitu, misalnya kalau kok kayaknya perawat nggak ada masalah. Saya bilang dokter udah bekerja keras saja dibully oleh masyarakat, apalagi kalau dokter bilang bahwa kami insentifnya belum dikasih, itu lebih dibully lagi. Itu masalahnya, itu masalahnya. Jadi ya udah, kita kayak pasrah aja gitu loh. Jadi ketika Pak Presiden bilang, waduh ini angin segar nih buat kita nih, ayo nih kita mesti sebentar lagi kita akan dapat tuh insentif-insentif yang dijanjikan itu gitu. Termasuk juga korban-korban dokter yang meninggal atau perawat yang meninggal, sebentar lagi mereka juga mendapat tunjangan. Itu harapan kita seperti itu. Belum lagi kita bicara soal laboratorium yang dilibatkan. Nah ini tadi ini, kalau memang ada alokasi dana ya silakan, biar karena sebagai laboratorium itu memang ada yang punya Kemenkes, ada yang punya Pemda, ada yang punya universitas misalnya. Itu yang kami tunggu sebenarnya. Sekarang jalan nggak? Jalan. Dari mana duitnya? Ya donatur. Iya banyak lah. Saya bilang musibah ini membuat dua hal, sabar dan kesetia kawanan. Dokter ini masih sabar, mau dikasih insentif mau enggak kami masih kerja. Bicara soal kesetia kawanan, nggak ada APD, para alumni turun tangan beliin APD, nggak usah takut. Nutrisi bahkan ada orang nyumbang-nyumbang ngasih makan dokter, ngasih vitamin dokter-dokter. Jadi dua hal ini yang penting, sabar dan kesetia kawanan. Nah sekarang tergantung pimpinan negara ini bagaimana bisa memanfaatkan dua hal ini gitu loh. Tapi apakah ini ada batasnya? Wallahu alam. Itu yang memang harus diperhatikan. Tapi sekali lagi, terima kasih Pak Presiden melakukan peringatan yang cukup keras seperti itu. Pernyataan Anda ini terkesan tidak ada ulur tangan sama sekali dari pemerintah untuk membantu, kalau hanya pasrah kemudian mengandalkan dari donatur yang berinisiatif. Tanggapannya Bang Saleh, Kang Maman, dan juga salah satu narasumber kita sesaat lagi hanya di Kabar Petang.